Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Let us introduce ourselves. I am Indah Priyani and my member groups is Soliha Ika Nurhayati and Ahmad Wahyu Umam. Today, we will discuss about variability of learner language and development pattern. In the first topic is variability of learner language. Nah, untuk yang pertama-tama, di sini yang harus kita ketahui dulu yaitu variability in learner language. Itu apa? So, di sini saya akan bahas mengenai perbedaan dalam bahasa si pembelajar. To introduction learner language. Nah, learner language itu adalah bahasa yang diproduksi oleh si learner atau si pembelajar. Di sini dikatakan bahwa bahasa yang diproduksi oleh si learner atau si pembelajar itu memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama sistematis dan yang kedua variabel. Nah, di PPT sudah jelas kenapa dibilang learner language often show systematic variability, karena dia memiliki dua karakter, yaitu learner language systematis and learner language variable. Di sini saya akan ulas satu persatu. Dimulai dari pertanyaan pertama di sini, what is mean by learner language is systematic? So, learner language systematis itu maksudnya adalah bahwa bahasa yang diproduksi oleh si pembelajar itu bersifat sistematis atau konsisten. Konsisten di sini itu dalam hal pola penggunaan grammarnya gitu ya. Jadi, ketika si A adalah learner language, dan ketika dia memproduksi sebuah kalimat misalnya ya, atau bisa dibilang ujaran yang disampaikan lewat spoken, itu seringnya pola yang akan diucapkan itu sama gitu, nggak berubah-ubah, sistematik atau konsisten. Nah, ketika satu pola yang dia pahami, misalnya bahwa sebuah verb itu selalu diikuti dengan ing, dia pasti akan terus mengucapkannya dan menggunakannya. For example, I am eating, I am studying, seperti itu. Meskipun sebetulnya misal itu merupakan past tense, present tense, atau bahkan continuous, karena satu pola yang dia tahu ya misalnya selalu diikuti ing, ya dia akan mengucapkan gitu terus gitu. Jadi learner language kalau sudah memproduksi, dia akan cenderung bersifat konsisten, sehingga nanti akan muncul satu pemahaman baru. Okay, the next question number 2. What is mean by learner language is variable? Kalau di sini dikatakan bahwa bahasa si pembelajar itu berbeda-beda atau bervariasi. Maksudnya berbeda-beda atau bervariasi itu adalah antara pembelajar satu dengan pembelajar lainnya itu akan menghasilkan bentuk yang kadang sama, tapi kadang juga beda gitu. Antara si learner satu dengan learner lain itu memiliki pola-pola yang berbeda. Misalnya ada learner yang memiliki satu pola bahwa dia seringnya kalau menggunakan predikat gitu, seringnya diikuti oleh verb 1. Ada juga tipe learner yang sukanya menggunakan verb ing terus entah itu present tense, continuous, atau past tense. Ada juga tipe learner yang ketika menggunakan verb itu polanya verb to terus. Contohnya seperti di slide. Di sini contoh dalam hal penggunaan verb. Yang pertama, yesterday the thief stole the suitcase. Nah, ini yang pertama itu adalah tipe learner yang selalu menggunakan verb 1 atau verb 1. Number 2, yesterday the thief stealing the suitcase. Kalau yang nomor 2 ini, si learner yang selalu menggunakan verb ing. Nah, yang terakhir, yesterday the thief stole the suitcase. Ini adalah tipe learner yang suka menggunakan verb to atau verb 2. Nah, selanjutnya ke pertanyaan ketiga yaitu factor the account for systematic variability.
Di sini ada 3 faktor, yaitu linguistic context, situational context, and psycholinguistic context. Pertama yaitu linguistic context. Di sini, learner akan cenderung menggunakan grammatical yang berbeda pada situasi atau keterangan frekuensinya. For example, di sini ada contoh kata kerja play. Di sini tertulis Georgie playing football, yaitu Georgie bermain sepak bola. Dalam konteks ini, bentuk yang benar adalah Georgie bermain bola sepanjang waktu, atau in English, Georgie played football all the time. Jadi di sini itu yang atas itu tidak ada keterangan yang jelas dan yang bawah itu sudah ada keterangan yang jelas. Untuk selanjutnya, situational context and psycholinguistic context akan dijelaskan oleh my partner Soliha Ika Nurhayati. Bye, I think enough for me. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Soliha Ika Nurhayati, NIM 2518010, akan sedikit menjelaskan mengenai lanjutan dari faktor state account for systematic variability yang kedua, yaitu situational context. In this case, learners are no different from native speaker. Dalam hal ini, pelajar tidak ada bedanya dengan native speaker. Jadi ketika native speaker, ketika kita berbicara sama teman kan kita pakai bahasa yang informal atau colloquial expression. Colloquial expression itu bahasa percakapan sehari-hari, dimana kalau bahasa percakapan sehari-hari kan kita tidak terlalu memikirkan benar atau tidaknya grammar atau tata bahasanya. Contohnya di sini ada ibu yang ketika berbicara sama teman dan ketika berbicara sama orang lain. My kids are real fine these days. Dan kalau sama orang lain itu, my daughter can be very troublesome these days. Kalau yang pertama itu kan ibunya langsung bilang apa yang terjadi sama anaknya sedang sakit. Nah, kalau yang kedua kan ibunya nggak bilang, cuma bilang khawatir nih anak perempuan saya akhir-akhir ini agak mengkhawatirkan sama orang lain. Jadi nggak terlalu gamblang menceritakan apa yang terjadi sama anaknya itu. Jadi konteks ini berdasarkan situasi kepada siapa kita berbicara. Nah, selanjutnya ada psycholinguistic context. In this case, learners' language depends on whether learners have the opportunity to plan their productions. Dalam konteks ini, pelajar bahasa bergantung pada apakah learners memiliki kesempatan untuk merencanakan produksinya. Misalnya, when Jen has no opportunity to plan, he fails to mark a verb for past tense. Kalau Jen nggak punya kesempatan buat merencanakan dulu apa yang mau dia tulis atau apa yang mau dia bilang, itu dia gagal untuk mengungkapkan untuk menandai sebuah verb for past tense dari past tense. Sebaliknya, Jen ini lebih suka menggunakan bentuk dari bahasa target ketika dia punya waktu untuk merencanakan, jadi lebih suka pakai yang direncanain dulu, jadi itu benar ngomongnya sesuai grammar dan bisa lebih sampai apa yang dia maksud. Contohnya, one of them, the small one, falls on the ground. It means that learner language is influenced by the availability of planning time. Jadi artinya pelajar bahasa itu lebih lancar kalau punya waktu untuk merencanakan apa yang mau dia bilang atau mau dia tulis. Intinya, psycholinguistic context adalah salah satu faktor kesiapan mental dari learners untuk menyampaikan sesuatu. Ketika ada kesempatan untuk merencanakan yang akan disampaikan, maka akan berbeda hasilnya dengan mereka yang tidak mempunyai persiapan. Faktor inilah yang mempengaruhi bahasa antara learners yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda atau bervariasi atau variabel. Selanjutnya, kadang learners menggunakan dua atau lebih bentuk yang berdekatan dalam konteks yang sama ketika ditujukan ke orang yang sama dan dengan jumlah perencanaan waktu yang sama. Kondisi ini disebut free variation.
Contohnya, now look my card dan don't look my card. Nah, not all learners reach the completion stage for every grammatical structure. Gak semua learners itu bisa meraih the completion stage atau menguasai setiap struktur grammar, apalagi mungkin yang dalam bahasa Inggris. Kondisi ini disebut fossilization. Kenapa bisa terjadi? It happens because some of them stop developing while still short of target language competence. Karena beberapa dari mereka itu berhenti untuk mengembangkan dan tetap pada pencapaian singkat mereka di target language. Jadi nggak mau belajar lagi, pinginnya ya udah stuck di situ. Nah, kita ke topik selanjutnya yaitu tentang developmental patterns. Apa aja sih yang akan dipelajari? Ini ya yang akan dipelajari 1 sampai 8. Ada what are the early stage of L2 acquisition, ada what is silent period, the third is proportional simplification, the fourth is explain the order of acquisition, the 5 is what is transitional contraction. Nanti bisa di pause atau lihat di PPT. Dalam mengeksplor kesatuan dari akuisisi bahasa kedua, kita bisa meriksa pola perkembangan learners, itu maksudnya developmental patterns secara singkat. Nah, saya akan kasih tahu apa aja early stage atau tahapan pertama dari akuisisi bahasa kedua secara singkat ya. Yang pertama ada silent period, yang kedua ada propositional simplification, dan yang ketiga ada learning the grammar of the L2. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Umam. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I'm Ahmad Wahidman, student number 2518-112. I want to explain about developmental patterns atau pola pembangunan. Di sini dalam pola pembangunan ada 8 poin. Yang pertama itu ada apa saja tahap awal akuisisi pembelajar bahasa kedua, yang kedua apakah berada diam itu, yang ketiga apakah penyederhanaan proposisional, yang keempat jelaskan urutan akuisisi, yang kelima apakah konstruksi transisi, yang keenam apakah arah perkembangan bentukku itu, yang ketujuh apa itu restrukturisasi, yang terakhir ada mengapa memahami pola perkembangan itu menjadi penting. Dalam mengeksplorasi universalitas akuisisi second language atau bahasa kedua, kita dapat meneliti pola perkembangan peserta didik. Dalam tahap awal akuisisi pembelajar bahasa kedua ada 3 poin penting. Yang pertama adalah silent period atau periode diam, yang kemudian berlanjut ke penyederhanaan proposisional, dan yang ketiga mempelajari tata bahasa atau grammar dari bahasa kedua tersebut. Periode pertama adalah silent period. Apa itu silent period? Silent period adalah periode diam, di mana peserta tidak mencoba untuk mengatakan apapun. Yang selanjutnya ada propositional simplification atau penyederhanaan proposisi, yang mana dalam tahap ini
peserta didik mulai berbicara dengan sering mengesampingkan kata-kata. Jadi, peserta didik itu tidak berbicara secara utuh, melainkan hanya penggalan-penggalannya saja. Contohnya, me no blue, saya tidak biru. Contoh selanjutnya itu I don't have a blue crayon. Contohnya itu me no blue, saya tidak biru. Akan tetapi maksud dari si anak itu adalah I don't have a blue crayon, saya tidak mempunyai krayon yang berwarna biru. Dan yang tahap ketiga adalah learning the grammar of second language atau mempelajari tata bahasa. Tahap yang ketiga adalah learning the grammar of second language atau mempelajari tata bahasa kedua. Dalam tahap ini, peserta akan memulai mempelajari tata bahasa dari bahasa kedua tersebut. Selanjutnya ada the order of acquisition atau urutan akuisisi. Urutan alami peserta didik pembelajar bahasa kedua itu proses pembelajarannya dari 0 sampai ke depannya itu ada 6 urutan. Yang pertama progressive ing, yang kedua auxiliary, yang ketiga ada plural atau jamak s, yang keempat ada article, yang kelima ada irregular past, ketujuh ada regular past, dan yang terakhir ada third person s. Akan tetapi urutan-urutan tadi, para peneliti berpendapat bahwa setiap anak memiliki tingkat hasil dari pembelajaran bahasa kedua yang berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan dengan antara anak A dengan B, karena pasti akan menghasilkan output yang berbeda walaupun dengan input yang sama. Contohnya Japanese performed plural s very clearly than irregular past. Jadi maksudnya itu si anak mau menuliskan performa Jepang memiliki banyak performa, tetapi dia menulisnya Japanese performed, yang mana ini menunjukkan masa lalu yang tidak beraturan maksudnya. Dan selanjutnya ada sequence of acquisition, urutan akuisisi. Peserta didik melakukannya secara bertahap melalui serangkaian tahapan untuk memperoleh bahasa kedua. Proses memperoleh struktur tata bahasa tertentu disebut sebagai konstruksi transisi. Akuisisi tersebut mengikuti jalur perkembangan berbentuk U. Di sini, pada awalnya peserta didik dapat menampilkan tingkat akurasi yang tinggi hanya untuk tampaknya mengalami kemunduran, kemudian sebelum akhirnya tampil kembali sesuai dengan
norma bahasa target. Bisa dilihat contoh pada tabel 2.1 halaman 23. Dalam proses dalam proses konstruksi transisi ada restrukturasi. Dan yang ketiga, di sini peserta didik merestrukturisasi sistem bahasa mereka. Mereka mungkin tampak mundur, tetapi kenyataannya mereka maju. Selanjutnya, kenapa sih memahami pola perkembangan bahasa kedua itu penting, atau pola perkembangan itu penting? Kelasan yang pertama ini memberikan dukungan lebih lanjut untuk kesimpulan yang dicapai dari pembelajar kesalahan pelajar, yaitu jelas tentu mendukung akan hasil dari perkembangan si pelajar bahasa kedua tadi. Tujuan dari memahami pola perkembangan. Dan yang kedua, alasan kedua adalah menunjukkan bahwa beberapa ciri linguistik secara inheren lebih mudah dipelajari daripada yang lainnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.